Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Rosadi dengan NIM A1D1211135 dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sejarah matematika mata kuliah matematika dasar yang diampu oleh Ibu Violita Zahyuni, SPD MPD. Selanjutnya kelompok 5. Adapun kelompok 5 yang pertama itu anggotanya saya sendiri, yang kedua itu Alia Rahmadani dengan NIM A1D1211123. Selanjutnya ada Denada Fikri dengan NIM A1D1211132. Ada Martina Grace Himamora dengan NIM A1D121115, dan yang terakhir ada Sylvie Angeliani dengan NIM A1D1221117. Mengenai pengertian geometri. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, dan metro yang artinya mengukur. Dari arti kata geometri di atas, maka beberapa ahli membuat definisi tentang apa itu geometri. Yang pertama, menurut Novelia Sondang, bahwa geometri menjadi salah satu ilmu matematika yang diterapkan dalam dunia arsitektur. Juga merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bentuk, komposisi, dan proporsi. Selanjutnya, menurut Muhammad Fakhri Aulia menyebutkan bahwa geometri dalam pengertian dasar adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari pengukuran bumi dan proyeksinya dalam sebuah bidang dua dimensi. Dan yang terakhir, menurut Aldera, bahwa geometri adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya mengenai sejarah perkembangan geometri. Yang pertama, Babilonia pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Geometri yang lahir dan berkembang di Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Hal ini dimaksudkan untuk bisa mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar, dan juga harapan bagi para raja agar dapat menguasai tanah kepentingan pendapatan pajak. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif. Selanjutnya itu Mesir. Bangsa Mesir yang mendiami wilayah di sepanjang Sungai Nil yang ternyata sangat subur, sehingga pertanian berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan pertanian yang pesat tersebut, maka pemerintahan memerlukan cara untuk membagi petak-petak sawah dengan adil. Dengan demikian, maka geometri maju di sini karena menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan keadaan wilayah di sepanjang Sungai Nil itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sylvie. Kepada Saudari Sylvie, saya persilahkan. Selanjutnya Yunani. Di Yunani, geometri mengalami masa emasnya sekitar 2000 tahun yang lalu. Ditemukan teori yang kita kenal dewasa ini dengan nama teori aksiomatis. Teori berpikir yang berdasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar, yang kebenarannya kita terima begitu saja. Kebenaran semacam ini kita sebut kebenaran aksioma. Dari sebuah aksioma diturunkan berbagai dalil, baik dalil dasar maupun dalil turunan. Dari era ini, kita juga memperoleh warisan buku geometri yang hingga kini belum terbantahkan, yaitu geometri Euclides. Selanjutnya, Jazirah Arab. Di awal perkembangan Islam, para pemimpin Islam menganjurkan agar menimba ilmu sebanyak mungkin. Kita kenal belajarlah hingga ke negeri Cina. Dalam era itu, Islam menyebar di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, Portugal, dan India. Para matematika menyumbang ilmu pada pengembangan aljabar, astronomi, dan trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah geometri secara aljabar, dan kita mengenalnya menjadi geometri analitik.
Selanjutnya, India dan Cina. Di wilayah timur, India dan Cina juga dikenal penyumbang pengetahuan matematika yang handal. Di India, para matematikawan memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar. Saat itulah muncul ahli geometri di India. Tentu, bangunan itu juga dilengkapi dengan atap, dan atap juga merupakan bagian tugas matematikawan India. Disinilah berkembang teori-teori geometri seperti cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Grace. Perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid. A. Geometri Euclid adalah pembelajaran geometri yang didasarkan pada definisi teorema atau aksioma, titik, garis, dan bidang, dan asumsi-asumsi dari seseorang matematikawan Yunani 330 sebelum Masehi, yakni Euclid. Buku Euclid yang berjudul Elemen adalah buku pertama yang membahas tentang geometri secara sistematis. Euclid mengemukakan 5 aksioma dan 5 postulat. Aksioma berlaku umum yang dikemukakan Euclid ada 5, yaitu 1. Benda-benda yang sama dengan benda yang sama, 1 dengan yang lain juga sama. Jika suatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama, jumlahnya sama. Yang ketiga, jika suatu yang sama dikurangi dengan suatu yang sama, sisanya sama. Benda-benda yang berimpit satu sama lain, benda-benda tersebut sama. Seluruhnya lebih besar dari bagiannya. Postulat-postulat atau berlaku khusus pada sains tertentu yang dikemukakan Euclid ada 5, yaitu melalui 2 titik sembarang dapat dibuat garis lurus. Yang kedua, ruas garis dapat diperpanjang secara kontinun menjadi garis lurus. Yang ketiga, melalui seberang titik dan seberang jarak dapat dilukis lingkaran. Yang keempat, semua sudut siku-siku sama. Yang kelima, jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku, kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang sudut siku-siku. Slide selanjutnya. Geometri non-Euclides timbul muncul karena para ahli matematika berusaha membuktikan kebenaran dari postulat yang kelima dari Euclid dengan mendasarkan keempat postulat sebelumnya. Postulat kelima itu adalah jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dinada Fikri. Tokoh matematika yang berperan dalam perkembangan geometri. 1. Thales dari Miletus, tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. 2. Pythagoras, 582 sampai 507 sebelum Masehi. 3. Socrates, 427 sampai 347 sebelum Masehi. 4. Euclides, 325 sampai 265 sebelum Masehi. 5. Archimedes, 287 sampai 212 sebelum Masehi. Al-Mahdi, 1853. 7. Tabit Ibn Qurra, 8
36 sampai 901 sebelum Masehi. 8. Umar Khayyam 1048 sampai 1131 sebelum Masehi. 9. Rene Descartes 1596 sampai 1650 sebelum Masehi. Pierre de Fermat 1601 sampai 1665 sebelum Masehi. 11. Gerard Desargues 1591 sampai 1661 sebelum Masehi. Lobak Hevsky 1792 sampai 1856. 13. Bolyai 1802 sampai 1860. 14. Gauss 1777 sampai 1855. 15. Bernhard Riemann 1826 sampai 1866. Materi matematika pada pendidikan sekolah yang berhubungan dengan geometri. Tujuan pembelajaran geometri agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi dan bernalar secara matematika, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematika. Kelebihannya, pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, bidang, dan ruang. Materi selanjutnya dibacakan oleh Kak Grace. Manfaat belajar geometri dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari menyusun tangram adalah 1. Melatih ketekunan dan ketelitian. 2. Merangsang kreativitas. 3. Merangsang kecerdasan. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 5. Geometri sangat berguna dalam bidang arsitektur. Slide selanjutnya. Manfaat dalam menyusun bangun datar dan bangun ruang yaitu 1. Mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, unsur, atau kesebangunan. 2. Melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, ruas, volume, dan satuan pengukuran. 3. Menaksir ukuran dari benda atau bangun geometri. 4. Pemecahan masalah. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menjelaskan. Sekian penjelasan materi tentang sejarah matematika dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.